Dan pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno menyatakan kolaborasi adalah kunci untuk bangsa Indonesia pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Dan Sandi juga menyampaikan pesan kemerdekaan harus dibumikan di kalangan anak muda. Apa kabar Bang Abe? Finally, akhirnya bisa menyempatkan datang. Luar biasa, menarik memang. Karena saya meyakini diri saya, bukan terlalu percaya diri, tapi saya meyakini saya sebagai host yang paling sering wawancara Chief Sandi. Sepertinya di studio sudah, di rumah sudah, kemudian di jalan sambil balap karung juga sudah. Sempat jadi wakil gubernur juga sudah. Nah, ini baru pertama kali. Yang belum pernah di sini ya. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat. Ini adalah suatu optimisme, semangat dan harapan. Jadi apalagi kalau di sektor pariwisata ini yang sangat terpuruk diakibatkan pandemi, di mana kita kehilangan banyak pekerjaan, banyak penghasilan. Pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, gitu ya, Chief ya. Kalau bisa cerita sedikit, Chief, apa yang harus dimiliki oleh bangsa kita sebagai entitas, nggak hanya negara ataupun alatnya yaitu pemerintah, tapi warga juga ada di sana untuk bisa mencapai cita-cita yang dimaksud tadi. Itu besar. Pertama adalah inovasi. Kita sebagai bangsa yang bersatu padu, kita tagline-nya adalah gotong royong. Kita harus terus berinovasi. Tapi inovasi itu harus ditambah dengan adaptasi. Karena baru saja melalui pandemi, berarti perubahan-perubahan mendasar seperti digitalisasi itu kita harus lakukan. Dan terakhir, kolaborasi. Bangsa ini, bangsa yang besar, jangan sampai terpecah belah. Pesan itu memang harus ditangkap oleh seluruh dunia bahkan, apalagi negara tetangga, negara sahabat kita begitu ya, Chief ya, agar mereka mengerti bahwa 77 tahun Indonesia merdeka, bahwa Pulau Dewata, Bali sudah merdeka dari kotoran sapi di jalan. Ngikutin juga ya? Pasti, Chief. Gitu. Tampaknya Chief juga memberikan perhatian mendalam soal ini, bahwa senator Australia juga menyoroti soal kotoran sapi yang saya juga pikir hampir nggak pernah lihat di sana, Chief. Di mana? Iya. Oleh karena itu, saya langsung memberikan reaksi statement yang sangat tegas dan lugas. Dan ini sesuai dengan moto kita, adalah gercep, gerak cepat. Kita sampaikan bahwa satu, Menteri Kesehatan menyatakan Indonesia aman terhadap wabah PMK. Nomor 2, kita sekarang indeks pariwisatanya sudah semakin membaik, kita nyaman, dan kita menyenangkan. Banyak sekali masukan, termasuk permintaan maaf dari rekan-rekan saya dari Australia, bahwa itu bukan pandangan dari masyarakat Australia, itu hanya satu elemen dari Australia. Sebetulnya gampang mengidentifikasi apakah ada kotoran sapi di Bali atau enggak. Coba diangkat dulu sepatunya, Chief, seperti ini, Chief. Nah, itu nggak ada kan? Bersih itu, Chief. Bersih. Coba dilihat sekali lagi, Chief. Yang satu lagi, Chief. Yang satu lagi aman. Aman ya. Kenapa demikian? Karena saya tahu betul kalau Chief Sandi keluar kota, utamanya kemanapun, termasuk Bali, pasti lari. Betul. Buktinya tadi bersih. Artinya nggak ada kotoran di situ. Nggak ada kotoran. Tapi memang ini juga masukan buat kita. Jadi bahwa pariwisata itu identik dengan kebersihan. Jadi kita kan sudah punya sertifikasi CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Jadi harus bersih, harus sehat, harus aman, safety, dan harus juga berkelanjutan dari segi tentunya ramah lingkungan. Chief, saya ajak Chief sedikit bermain game paling relate, bisa, Chief? Apa tuh? Yang pertama, kalau momen 17-an biasanya ada game kan, Chief ya. Kalau Chief Sandi diajak ikut lomba ataupun game, ikut balap karung atau makan kerupuk? Balap karung. Balap karung? Lebih dekat dengan lari. Lebih dekat dengan lari? Karena kemarin balap karung saya bisa berprestasi, makan kerupuk susah banget loh, tangkepnya gitu loh. Jadi balap karung. Tapi bicara soal balap karung sebetulnya, saya punya story menarik dengan Chief Sandi, karena kita pernah siaran sambil balap karung di Jalan Jaksa, itu sekitar tahun 2016. Tapi yang menang orang Jepang ya? Betul, Chief. Dan itu menyakitkan. Iya, ternyata orang Jepang itu dia sudah memahami teknik pebalap karung Jepang ini. Betul. Bisa mengalahkan kita, ini luar biasa. Tapi itu dia, balap karung daripada makan kerupuk ya? Iya. Panjat pinang atau tarik tambang? Tarik tambang. Tarik tambang? Tarik tambang. Masih kuat nih, Chief.
Iya, kemarin kita tarik tambang nih di Kemenparekraf antara beberapa satuan kerja. Jadi tarik tambang itu kelihatannya teamworknya harus betul-betul bagus dan kita harus punya fisik yang kuat dan strategi yang tepat. Tapi nggak ada rules bahwa yang menang harus yang ada di tim menterinya kan? Enggak ada. Justru tim menterinya kalah pertama waktu itu. Masa, Chief? Kalau soalnya kita timnya kurus-kurus. Wah, itu siapa yang taruh komposisi dicatat nanti. Kasih kartu kuning. Kasih kartu kuning. Lari atau renang? Susah ini. Hobi banget dua-duanya, tapi kalau harus pilih satu, saya pilih renang. Oh, masa? Renang, karena renang ini dalam jangka panjang jauh lebih sehat. Betul. This is shocking. Karena saya pikir yang paling relate dengan Chief Sandi adalah lari. Every time. Kemanapun Chief Sandi pergi, selalu menyempatkan diri untuk lari. Dan malah preferensinya barangkali memang pengennya renang ya, Chief. Iya, kalau ada kolam renang sih pasti saya berenang. Pertanyaan berikutnya, infused water atau coffee? Ini susah-susah banget sih. Ini gimana? Pagi-pagi kopi, nggak bisa dinego, harus kopi. Tapi kalau beranjak siang harus infused water. Masih sampai sekarang, Chief? Masih, karena itu jadi bagian dari menjaga daya tahan tubuh. Jadi pengusaha kaya raya atau duduk di istana? Saya kalau disuruh pilih, saya ingin yang lebih bermanfaat buat masyarakat. Jadi pengusaha itu juga bermanfaat, membuka lapangan kerja. Jadi pimpinan di kementerian atau mungkin nanti ada tugas lain, kita harus pastikan kita bermanfaat karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. Perintah dari presiden kan jelas, sebagai menteri kita harus fokus kepada tugas dan fungsi. Namun menarik bahwa presiden juga menyampaikan bahwa kita sudah masuk tahapan pemilu. Tapi siapapun yang diminta untuk berkontribusi untuk bangsa dan negara, jawabannya cuma harus satu, siap. Luar biasa. Apalagi yang meminta adalah komunitas tukang bajai, komunitas jualan rujak, komunitas UMKM dan lain sebagainya. Banyak banget. Mak dan lain sebagainya. Nah, ini kita tunggu nanti ya gebrakannya karena momentumnya sudah berjalan. Tapi sekali lagi terima kasih, Chief. Terima kasih atas waktunya. Sukses untuk Chief Sandi dan terus berkarya untuk memastikan bahwa negara kita selalu merdeka dari segala tantangan yang dihadapi. Amin, amin, amin.